Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul akram. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bisa bertemu bertatap muka, walaupun baru bisa bertemunya lewat video pembelajaran. Mudah-mudahan melalui media video pembelajaran ini tidak mengurangi makna dan keseriusan kita bersama-sama untuk mengkaji dan belajar pelajaran fikih yang insya Allah ya, pada tahun pelajaran ini nama saya Ustaz Fuad, diberi tugas oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Reva untuk bersama-sama dengan para santri ya, belajar mapel pelajaran fikih ini. Baiklah para santri yang dirahmati Allah. Materi pertama kita adalah tentang tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Pada kesempatan ini akan kita bahas ya, mulai dari definisi ya, pengertian sujud sahwi baik secara bahasa ya, lughah maupun secara istilah. Kemudian akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang dalil ya, perintah dari Nabi SAW untuk melaksanakan sujud sahwi. Berikutnya penyebab-penyebab kenapa orang harus melaksanakan ya, sujud sahwi. Alasannya apa? Penyebabnya apa? Berikutnya adalah tentang tata cara sujud sahwi. Kemudian dilanjutkan tentang praktek. Nah, untuk yang praktek ini insya Allah akan kita laksanakan, akan kita berikan contoh pada pekan depan ketika kita sudah masuk kelas, insya Allah. Baik, kita mulai anak-anak. Yang pertama ya, silakan ditulis tentang pengertian sujud sahwi. Secara bahasa ya, lughah, nah, silakan tulis. Secara bahasa sahwi itu adalah, atau sahwun itu adalah lupa. Oke. Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan, sujud 2 rakaat yang dilakukan karena seorang musholli itu lupa. Oke, lanjut. Kemudian secara istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh musholli, orang yang sholat, disebabkan dia lupa atau ragu-ragu tentang jumlah bilangan rakaatnya, atau ada rukun, salah satu rukun sholat yang terlupakan atau ketinggalan, kemudian dia ingat, maka dia melakukan sujud sahwi ya. Oke, anak-anak, perintah tentang atau untuk melaksanakan sujud sahwi ini ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat Sa'id Al-Khudri. Beliau mendapat hadis ini langsung dari Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri kam shalla salasan am arba'ah falyatruki syak wal yabni ala mastayqan." Saya terjemahkan dulu. Dari sahabat Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya, kemudian dia tidak mengetahui apakah sholatnya itu 3 rakaat atau baru 4 rakaat,
falyatruk syab wal yabna ala mas ayqan. Maka hendaklah dia meninggalkan keraguan dengan menetapkan yang yakin dari bilangan rakaat tersebut. Kemudian hadis tsumma yasjudu sajdatain. Kemudian setelah itu dia melakukan sujud 2 kali. Qabla ayyusallima, sebelum ia sholat. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu. Apabila ia sholatnya itu 5 rakaat, ya faktanya ternyata dia melakukan sholat 5 rakaat, syafa'na lahu, maka ia telah menggenapkan sholatnya. Kemudian wa in kana shalla itmaman li arba', apabila faktanya ia sholat itu 4 rakaat, sudah betul ya, kana targhiman lisyaitan, Allah Muslim, maka kedua sujudnya itu untuk menghinakan syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini salah satu perintah dari hadis Nabi tentang melaksanakan sujud sahwi apabila seseorang mengalami keraguan atau lupa terhadap bilangan jumlah rakaat ataupun lupa tidak melaksanakan salah satu dari rukun sholat. Baik anak, sampai sini bisa dipahami. Kalau sudah, kita lanjutkan tentang sebab-sebab ia harus melaksanakan sujud sahwi. Dalam kitab Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq rahimahullah disebutkan ada beberapa penyebab atau keadaan sehingga seseorang itu harus melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, apabila memberi salam sebelum sempurna salatnya. Dia salam tapi dia ingat ternyata dia kurang jumlah rakaatnya, atau dia meninggalkan salah satu rukun. Ini yang pertama, nanti kita praktekkan. Yang kedua, jika seseorang melaksanakan sholat melebihi rakaat yang seharusnya, sholat maghrib seharusnya 3 rakaat, ternyata dia mungkin karena melamun, mungkin karena habis punya masalah, dan lain sebagainya. Kemudian ternyata dia melaksanakan 4 rakaat. Dia ingat, loh kok kenapa sampai 4 rakaat? Nah, inilah kemudian dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini penyebab kedua. Yang ketiga, anak sekalian yang dirahmati Allah, dia lupa tasyahud awal, rukun, meninggalkan salah satu rukun. Dia lupa, kadang terus tanpa sujud tasyahud awal. Dia ingat atau diingatkan orang lain, maka dia harus melaksanakan sujud sahwi. Berikutnya yang keempat adalah ketika mengalami keraguan dalam sholat, baik dalam hal bilangan rakaat maupun dalam hal rukun sholat. Ini belum salam, belum salam, kemudian dia memang keraguan, tadi saya sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, lupa dia. Dia tidak boleh berlama-lama, harus cepat menetapkan. Kalau gitu saya tetapkan yang yakin saja. Kalau saya ragu 4 rakaat berarti saya yakin sudah melaksanakan 3 rakaat, maka kemudian dia menambah rakaat. Oke, ini penyebab seseorang atau dari kita, mungkin kita sering atau pernah mengalami 4 hal tersebut. Nah, bagi yang sudah ngerti tentang tata caranya, maka harus melakukan sujud sahwi. Yang belum bisa Pak, belum pernah gimana? Nah, nanti nanti insya Allah kita bisa bertemu di Mahat, nanti kita bisa diskusi sebelum pelajaran atau menunggu ketika nanti pelajaran fikih berikutnya. Berikutnya anak sekalian tentang tata cara sujud sahwi, silakan tulis. Poin ketiga adalah tata cara melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama,
Sujud sahwi dilakukan 2 kali sebelum salam atau sudahnya. Jadi sujudnya 2 kali, ya kayak sujud itu ya. Sebelum salam ya, kemudian dia sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, ya, kemudian dia bangkit dari sujud. Nah, dalam posisi ya dia at-tahiyat, tasyahud akhir, tapi tidak pakai baca, tidak pakai mengulang bacaan tasyahud akhir, langsung dia salam. Berikutnya, yang kedua adalah tata cara sujud sahwi, hendaklah menetapkan bilangan rakaat yang lebih sedikit yang diyakininya. Tadi saya berikan contoh, dia ragu-ragu, saya tadi baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Nah, yang 4 itu yang ragu-ragu, yang sudah dilakukan itu yang yakin, ini 3 rakaat. Maka seorang musolli, orang yang melaksanakan sholat harus sudah diputuskan dia harus melaksanakan 3 rakaat. Walaupun seandainya yang benar dia sudah 4 rakaat, tapi kan dia dalam keadaan sholat mengalami keraguan, ragu dia, maka harus diputuskan yang yakin saja, yakni yang lebih sedikit, 3 rakaat. Berikutnya tata cara sujud sahwi yang ketiga adalah ya, bacaan sujud sahwi. Insya Allah nanti kita akan tulis ya bacaannya ya. Biasanya kita baca seperti apa? Kita baca ketika sujud, ada macam-macam, ada yang baca. Demikian para santri A'azakumullah yang dimuliakan Allah ya. Mudah-mudahan para santri semuanya bisa sehat, tetap sehat, bisa menjaga kesehatan sehingga 2 hari kemudian para santri sudah bisa datang ya untuk masuk sehingga kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan normal. Dari Ustaz Fuad saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.